kalau mau mulai dari apa yang lo makan. Petani itu ya seniman media. Jangankan warga desa, warga kota aja yang kuliah di kampus pertanian, apakah jadi petani? Jadi gue pengen kasih tantangan supaya teman-teman tuh setiap kecamatan bisa aware sama bikin lumbung pangannya sendiri gitu. Zal, mikir nggak sih kalau misalnya sekarang tuh harga-harga di pasar tuh udah nggak jelas kayak saham. Kemarin ya aku beli cabe, harganya tuh naik turun gitu, nggak jelas. Iya sama tau, aku kemarin beli beras, terus kayak kenapa harganya segini? Perasaan kemarin nggak segini. Ya kan, itu bikin bingung banget. Terus aku mikir kayak, kenapa kita nggak coba buat nanam sendiri aja? Pengen sih, tapi kayak gimana ya? Aku aja tinggal di kosanku sepetak doang. Aku aja jalan bangun nabrak tembok. Gimana aku bisa memelihara tumbuhan di dalam situ ya? Iya sih, benar. Kadang kita juga mikir kalau mau nanam sesuatu kayak kita mikir nanamnya di mana ya? Ya kan? Iya. Cuman menurut aku kayaknya kita harus nanya seseorang deh. Bener. Gimana kalau kita nanya Mas Juli. Jadi Mas Juli ini dari Selarasa Food. Coba Mas boleh memperkenalkan diri dan juga background dari Mas Juli serta Selarasa Food sendiri. Oke, kalau nama gue Juli, gue dari Selarasa Jagakarsa Food Lab. Jadi itu nama panjangnya tuh, Selarasa Jagakarsa Food Lab. Kita adalah inisiatif pangan yang baru banget dari 2019. Kita mencoba mengeksplorasi satu kecamatan di selatan Jakarta yaitu Jagakarsa. Nah, dari eksplorasi itu ternyata kita punya banyak tetangga yang banyak yang petani gitu di Jagakarsa. Oh, menarik juga ya. Berarti kayak di tengah perkotaan yang cukup padat ini akhirnya diinisiasi kayak oke lah kita bertani aja kayak gitu ya. Tapi ada nggak sih Mas kayak semacam kayak latar belakang akhirnya kayak oke deh bikin Selarasa Food Lab aja kayak gitu? Sebetulnya latar belakangnya gara-gara makanan sih. Jadi karena kita tuh sekarang berlima, tapi dulu awal tuh kayak bersembilan orang. Nah, terus kita selalu nongkrong itu di dapur tuh. Ya sama kekhawatiran tadi kayak jangankan harga cabai ya, harga promo aja tuh kalau di aplikasi tuh cukup banyak perubahan kan, kayak kok gila makan ayam geprek aja kayak mahal banget ya. Iya, bener, kayak gitu kan. bener. Padahal ayam geprek doang gitu kan. Nah, dari keresahan-keresahan yang sifatnya keseharian atau relate banget sama hari-hari kita tuh, ya udah kita bersepakat gimana kalau kita bikin kolektif yang fokusnya terhadap konteks sama isu pangan gitu lah. Nah, terutama yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa aja. Karena kalau di Jakarta tuh terlalu luas dan mungkin terlalu ribet. Jadi kita fokusnya hanya di Kecamatan Jagakarsa. Nah, itulah latar belakangnya tuh. Ya kurang lebih sama lah ya. Iya benar. Soalnya kadang juga kalau misal kayak mau pesen di Shopee Food, kemarin kayaknya baru murah nih 20.000, sekarang udah naik 30.000 aja. Padahal udah kayak pakai gitu. diskon, Iya, pakai bener promo, banget. kayak kenapa lebih mahal? Nah, tapi kalau di kota malah tuh bisa jadi pertanyaan lain juga tuh. Kayak, kok bisa ya harga ayam geprek 12.000 tuh? Kayak, kok bisa ya? Kayak ini adil nggak sih buat si petaninya? Adil nggak sih buat UMKM-nya? Adil nggak sih buat yang nganterin makanannya? Nah, itu jadi salah satu topik pembahasan kita juga kadang-kadang. Karena kadang kalau kita harga mahal protes, harga murah tapi kok kayak tega banget sih kita nawar sampai setega itu. Tapi kalau kita ke modern trade atau ke supermarket kan, kita nggak ada pemikiran kayak gitu kan. Ya itu aja sih yang sehari-hari jadi pertanyaan. Aku tuh kadang-kadang di Jogja kan biasanya murah banget kan. Iya benar. Iya, Itu betul. Aku kadang-kadang kayak, ini semurah ini mereka untungnya ngambil dari mana ya? Masih pakai koin lagi kalau di Iya. Jogja kadang-kadang masih laku uang koin. Iya sih. Tapi Mas, aku mau nanya nih, kenapa Jagakarsa? Ini kayak kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Soalnya kan kayak Jakarta banyak banget nih daerahnya. Ini kayak kebetulan aja di Jagakarsa atau kayak emang ada nilai-nilai historis tertentu gitu di Jagakarsa? Dulu awalnya kita pikir tuh kebetulan gitu, karena kan si Selarasa ini berada di ekosistem seni rupa bernama Good School kan. Nah, di 2018-2019 Good School ini dari Pancoran pindah ke Jagakarsa. Nah, setiap kolektif yang ada di Good School mencoba mengambil peran untuk kenalan sama tetangganya nih kan. Nah, jadi si Selarasa pun saat itu belum ada nama Selarasa malah. Jadi kayak setiap individu yang bergerak dengan minat seninya masing-masing pengen kenalan lah sama tetangganya. Jadi
dari situ kita ngebaca nih bahwa eh, Jagakarsa nih punya banyak cerita nih terhadap konteks pangan gitu ya. Ya, pertama berangkat dari lagunya Mas Adi Karso, yaitu Pepaya Mangga Pisang Jambu tuh. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Nah, jadi ada lagu dari Mas Adi Karso terkenal banget tentang kejayaan pasar minggu nih sebagai pasar buah. Nah, setelah ditelusurin ternyata buah-buah yang dipasarkan berangkat dari Jagakarsa nih. Karena Jagakarsa masih satu bagian dari pasar minggu gitu. Sebelum dipisahkan tahun 91 lah kalau nggak salah. Nah, akhirnya kita mulai teman-teman di Selarasa mulai ngambil perannya masing-masing. Kayak misalnya gue fokus di riset lapangan nih. Nah, dari riset lapangan gue bertemu sama keturunan ketujuhnya Pangeran Jagakarsa. Dan dia masih ada di jalan Manggis tinggalnya. Jadi ada namanya Eyang Tamin tuh. Ngobrol lah sama Eyang Tamin dan dia menceritakan tuh perjalanannya Pangeran Jagakarsa membangun ketahanan pangan di Kecamatan Jagakarsa. Kayak gitu. Jadi kayak semacam membawa kejayaan Jagakarsa kembali di bidang pangan gitulah ya. Iya. Jadi kan kita banyak banget butuh cross check ya sama warga lokal di sana kan. Jadi kalau si Selarasa tuh nggak muluk-muluk karena semangatnya adalah ngembaliin ingatan dulu nih. Kalau si kecamatan ini di luar wacana tentang konteks ketahanan pangan, dia sudah pernah terjadi. Bahkan puncaknya itu di tahun 1963. Gitu. Berarti kalau misal kita juga sempat baca nih, Selarasa ini pakai semacam konsep urban farming gitu ya Mas? Atau gimana nih? Terus kalau misal urban farming ini kayak gimana sih konsepnya? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya, jadi bukan si Selarasanya yang melakukan praktik urban farming, tapi petani-petani yang ada di Jagakarsa tuh sesuai dengan perkembangan era sama perubahan konteks ekologinya ternyata mereka cukup adaptif gitu ya. Karena dulu kan belum ada istilah-istilah urban farming, permakultur, hidroponik, belum ada tuh. Yang ada tuh negara ini dikenal sebagai negara agrikultur tuh. Nah, tapi dari regenerasi petani yang ada di Jagakarsa, semua metode dilakukan tuh. Mulai dengan budidaya menggunakan tanah sampai yang pakai air. Tapi ya tadi isu utamanya adalah keterbatasan lahan kan. Nah, ini cukup dilematis nih. Yang pertama, jangankan lahan gitu. Adapun lahan, tanahnya udah nggak bagus. Terus adapun hidroponik, operasional mahal. Ya kan? Kalaupun di rooftop, dia dalamnya di atas, lantai paling atas misalnya. Cuaca kita cukup buruk gitu. Matahari kita intensitasnya baru dapat di jam 11 sampai jam 2 siang. Jadi cukup dilema gitu kalau misalnya lo mau melakukan usaha ketahanan pangan. Tapi tidak berhenti sampai sana gitu. Kayak misalnya ternyata si petani-petani ini tuh mungkin karena emang udah mereka menganggap bertani di Jakarta sebagai budaya kali ya. Jadi yang mereka lakukan lebih ke mengembalikan kemuliaan ekologi si Jagakarsa. Karena kalau dari riset sederhana, hanya Jagakarsa yang masih punya kualitas air terbaik di Jakarta. Itu informasi baru ya. Ternyata Jagakarsa punya kualitas air yang pantes wajahku itu nggak breakout selama tinggal di Jagakarsa. Iya, bener. Terus Mas gimana sih potensi jadi kan kayak Selarasa ini sebuah komunitas ya berarti buat petani-petani urban di Jagakarsa ini. Itu gimana sih potensinya? Mengelola potensi dari petani-petani binaannya, bukan binaan kelompoknya. Sama kayak kira-kira menurut Mas dalam jangka panjang urban farming ini masih bisa sustainable nggak dengan semua keterbatasan yang tadi Mas sudah bilang itu? Kalau menurut gue pribadi ya konteks lestari atau sekarang orang bilangnya sustainable ya itu udah terus berjalan di Jagakarsa karena berangkat menjadi sebuah area ketahanan pangan bahkan dari tahun 15. Jadi awal itu si Pangeran Jagakarsa dia ngebangun ketahanan pangannya itu untuk mensubsidi kebutuhan makannya tentara Mataram saat itu untuk menghadapi Portugis kan. Tapi setelah itu ternyata sisa-sisa ketahanan pangannya itu masih tetap dijaga nih sama warga-warga di situ gitu. Dan sampai sekarang bedanya sama kelompok tani yang ada di Jakarta pada umumnya,
Yang gue tahu di Jagakarsa itu mereka tuh hasil dari regenerasi tuh. Jadi kayak misalnya ada seorang cucu yang ngelanjutin apa yang dilakukan sama kakeknya. Nah itu kalau di Jakarta. Sedangkan kalau di Jakarta kan ada kelompok tani yang sifatnya individualis tuh. Gue pengen nanam hidroponik misalnya, atau pengen tanaman hias, atau ada yang sistemnya emang sengaja diciptakan sama dinas misalnya. Jadi kayak pemerintah melakukan usaha terhadap Kementerian Pangan dengan membentuk pokotan-pokotan kecil nih. Nah kalau di Jakarta tuh nggak ada hubungannya sama itu. Dia tuh udah lestari dari tahun 15. Jadi kayak misalnya ketemu sama petani di Jakarta, pasti dia akan menjelaskannya kayak, oh, gue hanya ngelanjutin apa yang orang tua gue lakukan gitu. Terlepas misalnya dia tetap bekerja sehari-hari gitu, tapi dia tetap menanam. Begitu yang gue tahu di Jakarta. Instead of kayak profesi atau hobi, tapi itu kayak turun-temurun warisan keluarga gitu ya. Unik sih sebenarnya, karena kalau misal kita lihat di desa ya Mas, justru petani-petani muda atau anak-anak muda tuh justru mereka nggak pengen nerusin apa yang orang tua mereka punya gitu sebagai petani gitu. Malah orang tua mereka kayak, yaudah sana keluar dari desa, cari profesi baru, jangan jadi petani gitu. Tapi di Jagakarsa ini kita menemukan hal yang sebaliknya gitu kan. Ternyata emang turun-temurun gitu. Dan ini mungkin juga harus diketahui sama banyak orang juga sih menurutku. Gak bisa disalahkan sih kalau menurut gue kenapa banyak anak muda di desa tuh gak mau ngelanjutin jadi petani ya. Karena emang konteks anak muda itu kan belum selesai ya sama hidupnya. Jadi mau di kota maupun di desa, seperti yang gue bilang tadi, di Jagakarsa pun dia tetap punya kebutuhan lainnya gitu ya. Tapi dia hanya melakukan itu sebagai satu bentuk recalling momen dia terhadap apa yang orang tua mereka lakukan gitu. Nah, terus potensi ya tadi pertanyaannya. Kalau bicara potensi sebenarnya kebanyakan dari petani di Jagakarsa itu fokusnya emang buat nanam buat apa yang dia mau makan aja di rumahnya. Kayak gitu. Biasanya nanam apa sih Mas kalau petani-petani Jagakarsa? Kalau di Jagakarsa tuh awalnya didominasi sama buah-buahan. Itu yang pertama. Kayak misalnya dia punya 2 varietas buah lokal. Kayak misalnya alpukat Cipedak. Itu di Jagakarsa kan ada kelurahan Cipedak tuh. Nah, di kelurahan itu satu-satunya kelurahan yang setiap rumahnya itu pasti punya pohon alpukat Cipedak. Nah, petani di sana mencoba mengingatkan kembali bahwa itu alpukat asli Jagakarsa. Karena saat ini dikenalnya sebagai alpukat Miki. Nah, alpukat Miki itu alpukat mentega lah. Padahal varietas aslinya itu di Jagakarsa. Yang kedua itu Belimbing Dewi. Jadi kelompok tani di area Tanjung Barat sampai Lenteng Agung itu fokusnya untuk buah Belimbing Dewi. Nah, itu buah belimbing varietas asli Jagakarsa. Nah, kalau sekarang karena dua buah itu masih terjaga, tapi sekarang lebih banyak ke segala jenis selada sih. Selada. Jadi segala jenis sayuran daun itu ada semua. Bahkan terakhir itu ada satu kelompok tani yang berhasil budidaya sorghum. Kayak sorghum pengganti beras ya. Jagung juga udah bisa berhasil sih di Jakarta. Gitu. Berarti kan tadi juga dari Mas Jul tadi kan udah cerita tentang ternyata kalau misalnya di Jagakarsa ini tuh kayak banyak kayak semacam turun-temurun gitu kan pertaniannya, cukup banyak tahu juga lah tentang pertanian di Jagakarsa ini. Nah, cara pendekatan dari Mas Jul sendiri ke petani di Jagakarsa tuh gimana? Apakah kayak individual nih kayak ngobrol biasa, atau kayak udah kita kumpulin aja petani-petani yang di Jagakarsa bikin workshop bareng atau gimana gitu? Kira-kira gimana Mas? Kalau sekarang aja nih gue tinggal di Jagakarsa. Jadi risetnya terus berjalan dari 2018-19 sampai sekarang. Risetnya masih berjalan. Metode yang gue lakukan atau teman-teman di Gusko lakukan itu kita pakai namanya metode nongkrong. Jadi ya bagaimana kenal sama tetangga lo ya kayak nongkrong gitu. Dan itu satu hal yang miris terjadi di Jakarta saat ini. Kayak ada misalnya teman-teman nih ngekos kan. Ngekos aja karena nggak kenal tuh sama tetangganya tuh. Bahkan ada satu rumah yang tetanggaan kayak, oh gue tahu dia jam berapa berangkat, jam berapa pulang. Jadi hanya sebatas gitu tuh. Nah itu kan salah satu hal yang sangat relate sehari-hari dan terjadi tuh di Jakarta ya. Kayak kita hanya kenal muka, kita hanya kenal kayak dia lewat nih kita buru-buru sembunyilah atau kayak gimana kan. Nah kalau kita kan mikirnya si Good School ini baru datang nih ke Jakarta. Karena kita anak baru gitu ya, kita harus yang
aktif gitu untuk kenalan sama tetangga kita. Dan apalagi di Jagakarsa dominannya adalah warga Betawi nih. Dan warga Betawi itu cukup humble lah ya, walaupun agak-agak tapi emang begitulah gaya Betawi. Dan gara-gara sifatnya si warga Betawi adalah emang ya suka nongkrong. Ya udah akhirnya itu yang bikin cukup memudahkan Selarasa untuk mendapat tempat ya di teman-teman petani di Jakarta. Walaupun awalnya tuh cukup sulit banget gitu. Kayak misalnya gue pertama kali datang nih, ada cerita lucu. Baru datang ke satu kelompok tani, pertanyaan pertamanya adalah, Mas Duli dari partai mana? Bener. Jadi kayak beberapa kelompok tani tuh sudah punya mekanisme pertahanan gitu. Kalau yang datang ke mereka pasti punya kepentingan gitu ya. Tapi ya gitu, karena bebal ya, gue juga bebal kayak, enggak, gue bukan dari partai men, kayak gitu kan ya. Nah, apalagi saat itu lagi ada partai baru lagi ya, anak muda semua, jadi cukup itulah. Nah, jadi yang kita lakukan adalah terus ngunjungin sampai akhirnya kita menagih. Kayak misalnya gue menagih kayak, gue udah sering ke kebun lo nih, lo nggak mau datang ke Good School biar tahu studi Selarasa dan apa yang kita lakukan. Sampai akhirnya mereka mulai bertanya, apa hubungannya ya pertanian sama seni gitu. Nah, kalau gue pribadi percaya bahwa petani itu ya seniman media. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka sentuh, apa yang mereka buat tuh pasti ada irisan estetika sama manfaat kan. Dan gue melihat kalau petani itu sendiri, jadi sebetulnya pelestari budaya. Budaya kita kan emang agrikultur kan, budaya bertani. Jadi akhirnya mereka mulai, oh iya juga ya, gue berarti secara nggak langsung nih seniman media. Karena kan bisa lihat sendiri kayak, misalnya kayak di Jogja nih, di Jogja ada sawah gitu kan. Kalau teman-teman lihat sawah, yang teman-teman foto tuh petaninya apa sawahnya? Sawahnya sih. Apa bedanya kalau teman-teman ke galeri? Kalau teman-teman lihat lukisan, teman-teman foto lukisannya atau pelukisnya? Lukisannya. Mungkin kalau pelukisnya agak terkenal, kita juga foto ngelukis. Ataupun instalasi seni kan? Pasti foto sama karyanya, apa bedanya sama petani? Iya, benar-benar. Iya kan? Ya Iya itu. sih, baru nyadar juga. Jadi kayak misalnya kita sekarang bicara tentang hidroponik. Petani zaman dulu udah bikin terasering tuh. Sistem pembagian air yang selalu bicaranya estetika kan. Ada keindahan tuh, hijau. Padahal ya gitu-gitu aja kan sebetulnya. Nah, kalau gue pribadi ngelihatnya, petani itu sebetulnya ya seniman juga. Dia soko guru yang berhubungan sama ekologi malah. Sebelum ada instalasi-instalasi yang sifatnya sederhana ya, atau mudah dibuat. Petani sudah lebih dahulu melakukan praktik-praktik seni dan ketahanan pangan. Itu menurut gue sih. Cerita Mas sudah jelasin nih gimana caranya Mas mulai berkenalan dengan petani-petani. Nah, sekarang kan udah punya hubungan baik nih dengan para petani. Gimana cara maintainnya sih Mas? Kayak apakah ada program-program tertentu yang dilakukan oleh Selarasa buat kayak memperkuat hubungan di komunitas? Ya, jadi gue percaya sebelum pandemi, bahkan sesudah pandemi itu dinamika di perkotaan itu sangat sering sekali berhadapan sama yang namanya eksekusi. Jadi maksudnya gini, kita nih anak muda nih, setiap hari ngelihat konten gitu ya, dan itu yang mengakibatkan banyak banget ide. Dulu kayak ide tuh susah kan untuk bikin sesuatu. Sekarang masalahnya adalah ide banyak banget. Nah, jadi apa yang Selarasa lakukan adalah mengharvest dulu keinginannya kelompok tani nih. Kelompok tani ini pengen bikin apa sih? Oh, pengen bikin ini Mas, pengen bikin workshop yang berhubungan sama daun atau apa gitu. Oh, ya udah, eksekusi aja. Nah, jadi mereka punya temen nih akhirnya kayak selama ini hanya jadi ide kan. Jadi Selarasa lebih ke eksekusi ide-ide mereka gitu. Kayak misalnya akhirnya kita bikin program namanya Kultum, itu kuliah tumbuhan. Namanya Kultum. Jadi bicaranya tentang bagaimana pengetahuan satu kelompok tani bisa dibagikan sama kelompok tani lain gitu, yang punya permasalahan yang serupa kan. Karena kan namanya sama nih. Akhirnya namanya Kultum. Nah, terus kita berpikir bagaimana caranya tetangga atau warga Jakarta tahu nih tetangganya petani. Kita bikin tuh odong-odong makanya. Di Jakarta tuh banyak odong-odong kan. Jadi kita pikir gimana kalau kita manfaatin odong-odong ini sebagai alat transportasi menuju kebun gitu. Nah, akhirnya kita bikin tur odong-odong tuh. Nah, terus ada pokoknya 2 program ini yang menjadi andalan lah kita Selarasa sama teman-teman petani Jakarta. Nah, lebih menariknya lagi tahun 2021 karena keseringan ketemu nih masing-masing kelompok tani kan,
Dulu cuma tahu nama aja gitu. Jadi kayak, oh ada kelompok tani di Ciganjur. Mereka ngelihatnya sebagai kompetitor gitu. Wah dia petani juga nih, dia jual sayur juga nih, gitu kan. Kan kita selarasa pikirnya, lah lo kenapa nggak saling kenalan sih? Masalah lo sama. Kadang ada yang mau beli sayur, kebutuhan lo nggak cukup. Kenapa nggak saling nolong gitu? Nah, akhirnya 27 kelompok tani yang berkenalan, kita bikin namanya Majelis Sayur. Jadi kita bikin satu ruang nongkrong baru namanya Majelis Sayur Jagakarsa. Yang setiap bulan kita nongkrong tuh. Untuk ngebahas segala dinamika hulu hilir hasil panen di Jagakarsa. Bahkan sampai gosip perceraian ya kita bahas tuh di Majelis Sayur Jagakarsa. Karena dulu kita punya semangat adalah bagaimana sayur ini bisa masuk ke supermarket. Mimpinya gitu kan. Karena kalau ditaruh di penjual sayur gerobak, kangkung yang udah cuma 3.000 masih ditawar gitu. Iya kan, itu gak fair juga gitu. Nah tapi alhamdulillah nih satu kelompok tani namanya Maisa Petani itu sudah masuk di supermarket. Ada yang lebih fokus dengan gue bikin salad aja gini. Karena kalau jual selada kan umurnya pendek segala macam. Dan akhirnya setiap petani tuh punya gayanya sendiri nih. Setiap kebun punya gayanya sendiri tentang bagaimana memasarkan hasil panen mereka. Kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang dalam bertani ini juga banyak tantangan dan masalahnya ya. Karena kalau misal kita nggak bisa cari solusi dari permasalahan yang ada, otomatis keuntungannya juga bakalan menurun dari ke masing-masing petani. Nah, kita juga pengen tahu nih Mas, secara lebih lanjut tantangannya tuh kayak gimana sih secara detailnya, selain mungkin susah ya buat para petani buat masuk ke supermarket, atau ada nggak kira-kira sharing nih kira-kira solusi yang tepat kenapa tadi ada kelompok tani yang akhirnya bisa masuk ke supermarket dan ada kelompok tani yang mungkin belum bisa masuk ke supermarket kayak gitu. Kalau yang paling kerasa banget itu adalah ketika Majelis Sayur ini mengumpulkan hasil panen nih. Kayak misalnya untuk masuk ke pasar induk gitu ya, kan harus punya konsistensi serapan gitu ya. Jadi setelah dikumpulin misalnya ada bayam merah nih. Setelah dikumpulin beberapa kelompok tadi dapat 50 kilo nih. Buat di Jakarta itu kan udah banyak banget ya. Misalnya setiap varietas tuh 50 kilo aja. Kita bawa nih ke pasar nih. Lah besok kan udah nggak ada berarti. Kalau misalnya kita bawa ke pasar berarti kita nggak ada yang kita panen lagi kan? Yeah. Nah itu tantangan yang pertama terhadap jumlah volume hasil panen. Karena masyarakat, jangankan Jakarta aja makan tuh 4 kali sehari tuh. Jadi kayak misalnya apakah dengan sayur ini kita bisa punya kapasitas terus-menerus untuk didistribusikan, itu jadi tantangan lain. Nah, tantangan keduanya adalah teman-teman petani yang udah terlanjur menggunakan sistem hidroponik. Masyarakat Jagakarsa belum bersedia untuk beli kangkung 25.000. Mereka tahu 5.000 5 ikat gitu ya. Nah, itu tantangan baru lain. Tapi itu yang harus mereka lakukan karena kualitas tanah kayak unsur haranya di Jakarta kan didominasi sama residu plastik kan. Terus misalnya bawaan dari kali, baik Ciliwung maupun Kali Krukut, banyak residu-residu yang mengakibatkan si tanah di Jakarta tuh nggak bisa dikatakan organik gitu. Walaupun mereka tanamnya di tanah ya. Nah itu juga resiko. Terus tantangan yang paling kerasa banget adalah ketika mereka sadar tetangganya petani nih. Nah, berarti gini, ada teman jualan nih makanan, terus temannya mau beli. Kita di kota pasti maunya lebih murah tuh. Kayak ya harga temen lah, gitu kan ya, harga temen doang kayak gitu kan ya. Padahal kan harusnya dibalik ya, kalau emang teman kan harusnya dihargai lebih kan. Nah itu tantangan yang keseharian yang terus terjadi sampai sekarang. Tapi kalau teman-teman Majelis Sayur, gue sendiri melihat kalau mereka, kalau yang petani buah lebih fokus ke jualan bibit. Itu udah pasti ada kebutuhannya tuh. Misalnya ada area mau penghijauan, mereka banyak serapan. Sayur sifatnya langsung end user. Jadi kayak kelompok tani yang fokusnya di sayur perseladaan nih kayak caisim, romen, kale segala macam tuh, mereka akan cari koneksi ke restoran. Jadi punya kepastian serapan tuh. Jadi nggak lebih memilih untuk masuk ke langsung B2B ya jatuhnya ya, langsung ke serapan. Atau kayak misalnya ada catering atau ada penjual bakso tuh. Jadi dia nanam sawi untuk bank ini misalnya. Udah ada kepastian serapan. Karena menurut kita udah cukup kita bertarung sama
pasar secara umum nih. Karena lawannya banyak, distribusinya itu naikin harga, kalau distribusinya jauh kualitasnya turun, sama otomatis kompetitor-kompetitor yang memang sudah berjalan selama ini. Jadi kalau si Majelis Sayur gue lihat kelompok taninya tuh punya cara-cara kreatif untuk mendistribusikan hasil panen. Gitu kalau dulu. Oke. Berarti di apa namanya Majelis Sayur itu apa ya buat ngedapet pasar itu mereka yang menyesuaikan ya kayak oh pasar demand-nya apa Iya. apa yang bisa kita kasih kan misalnya oh kayaknya nih kalau selada ini kayak lebih baik dijadiin salad atau apa biar jadi kayak disesuaikan gitu ya Mas. Betul. Karena sekarang gini aja, biasanya tuh ada satu kebiasaan ketika lo mulai menanam nih. Kayak semua mau ditanam gitu. Yang nggak lo makan ditanam aja tuh kan. Tapi ketika semua mau panen, lo bingung tuh. Jadi masalah lagi, lo buang-buang makanan kan. Sekarang dibalik aja kayak, ini ada penjual mie ayam. Dia taunya tuh sawi aja. Dia tuh nggak tahu kale, dia tuh nggak tahu romen, yang jenis-jenis sawi lain kan. Buat mereka, ya mas, sawi layu aja bisa gue jual mas. Maksudnya gitu kan. Kita aja kalau beli mie ayam udah nggak nanya kan, ini sawi lo hidroponik atau organik? Lo belinya kapan nih? Yang udah layu dan menguning aja lo kita makan aja kan. Nah, jadi dibalik metodenya kayak apa yang lo butuh kita tanemin gitu. Malah secara nggak langsung si petani punya kepastian bahwa barangnya akan dibeli. Bahkan bisa dari awal juga kayak kalau lo pengen gue tanemin, ya lo beliin gue benihnya sama pupuknya. Jadi lebih fair gitu. Dibanding kayak lo nanam semuanya, lo bingung tuh. Apa ya? Gue ini kemana ya? Gue ini kemana ya? Atau ya solusi terbaiknya adalah titip ke penjual sayur gerobakan. Itu udah solusi terbaik kalau di Jakarta. Jadi kayak misalnya di depan Good School aja tuh ada 6 penjual sayur tuh lewat. Jadi kadang kita cuman titip ya mbak, titip ya. Jadi udah pasti ada yang nampung sih. Kayak gitu. Sama solusi lain adalah selain petani di hulu, si Selarasa juga mapping konteks pengolah makanannya nih. Jadi kayak UMKM yang bergerak di pengolahan makanan. Jadi kita ketemukan tuh si petani sama UMKM. Kenapa nggak saling berkenalan kan? Kayak misalnya yang paling ramai adalah minuman sereh. Di kebun tuh sereh kayak sabrek-abrek kan. Tapi ini ada satu UMKM yang fokusnya bikin minuman sereh nih. Yang selalu menghadapi dinamika harga. Pondok Labu, Lenteng Agung, Pasar Minggu, atau Keramat Jati. Sereh tuh bakal naik turun kan. Lah di Jakarta nih banyak sabrek-abrek. Akhirnya diketemukan. Akhirnya saling membutuhkan lah satu sama lain. Nah itu yang coba kita lakukan. Jadi connecting the dot tuh menurut kita adalah salah satu cara yang paling sederhana dan efektif. Menarik sih, tadi ada sistem pre-order buat sayur. Iya sih benar-benar. Berarti sebenarnya tantangannya cukup banyak juga ya, tapi di samping tantangannya banyak juga ternyata itu menumbuhkan solusi-solusi yang baru kayak tadi nanam sayuran by request dan lain sebagainya itu cukup baru sih buat aku pribadi gitu untuk tahu hal itu gitu. Nah, tapi ada nggak sih Mas kayak tantangan-tantangan lain yang dihadapi untuk mengeksplorasi pangan kayak misal nih ada petani yang aduh udah terlanjur nanam ini nih gimana dong gitu, terus kayak mungkin dari selarasanya kayak susah nggak sih buat nyari mungkin pihak untuk yang yang istilahnya mau mengkonsumsi tanaman yang udah terlanjur ditanam ini, atau kayak gimana caranya bisa kita nemuin atau petani ini nemuin atau dikonekin ke pihak mitranya yang buat mengkonsumsi tanamannya itu. Jadi kalau untuk tantangan seperti itu, kenapa kita selain petani yang kita riset, UMKM-nya juga. Jadi setelah kita riset di Jakarta tuh ada satu komunitas namanya Jaga Karsa Sehat Sejahtera. Total tuh ada sekitar 78 UMKM. Nah, kita langsung ketemu sama ketuanya malah. Karena kan sifatnya komunitas kan, ada ketua anggota. Nah, ketuanya ini malah sekarang yang jaga tokonya Selarasa nih di Good School. Nah, jadi dari namanya Mas Ari. Jadi Mas Ari ini yang jadi solutif juga gitu kayak, Mas nih ada hasil panen ini. Oh, gampang. Gue sebar ke grup UMKM Lenteng Agung misalnya. Jadi ada dia nih sebagai jembatannya juga gitu. Nah, tapi tantangan terberatnya malah bukan hanya tentang si kepastian serapan kalau petani di Jakarta gitu. Malah kalau kita ngelihatnya tuh musim hujan.
itu udah pasti kebanjiran. Itu yang ditanam di tanah tuh udah pasti kebanjiran tuh. Jadi lo nanam bayam tuh yang keluar mungkin baju orang tuh di situ. Ya tuh. Jadi itu kalau banjir tuh kita ngalamin terus yang kemarin tahun lalu ada badai La Nina, kekeringan ngalamin juga. Itu juga terjadi. Malah yang sifat-sifatnya ekologikal yang sangat menantang ya. Karena kalau budaya Betawi tuh bukan budaya Betawi. Kalau di Jakarta teman-teman UMKM-nya cukup rebel ya. Jadi kayak jangankan jual sayur, orang aja udah dijual gitu kalau di kota kan kayak gitu ya. Ada orang yang emang punya cara sendiri untuk dagang gitu. Kayak bahkan bukan jualannya dia lagi, dagangannya orang malah. Di Jakarta tuh banyak banget kita ketemu teman-teman yang cukup alik ya. Cukup alik dalam ngebantu ngejualin hasil panen maupun hasil UMKM-nya Jagakarsa kayak gitu sih. Oke, menarik. Ya, kita udah ngomongin banyak tentang petaninya nih Mas. Sekarang Oke. aku mau bertanya, ini lumayan pertanyaan personal sih. Wah gawat. Iya. Sudah personal. Oh iya, oke. Permasalahannya Kalau udah dari- personal nih kayak gue udah harus bukan dari hati-hati. permasalahan kita. Oke. Kita sebagai anak-anak kosan, Iya, kalau betul. misalnya kita tinggal di tempat sepetak, itu gimana ya Mas? Maksudnya kayak kalau kita pengen berkebun, tapi dengan lahan terbatas, ada tips nggak Mas buat kayak bisa menanam sendiri lah. Kita kan juga kayak pengen nih ada sesuatu yang dibesarkan dengan tangan, kayak makan hasil panen. Jadi kalau mau mulai dari apa yang lo makan. Banyak orang yang berpikir tentang ruang tuh terhadap panjang kali lebar gitu, tapi nggak berpikir tentang lo makan nggak nih. Iya, benar-benar. Jadi percuma lo nanam sawi kalau lo nggak makan sawi. Percuma lo nanam kangkung kalau lo nggak makan kangkung. Lo harus tahu dulu apa yang lo mau makan gitu. Kayak misalnya gue sederhana, gue melakukan juga gitu ya. Gue sadar kalau di dekat rumah gue ada penjual ketoprak 24 jam. Malah ada yang aktif itu dari jam 3 ke 3 tuh. 3 sore ke 3 pagi. Biasanya di jam 10, togenya habis. Iya kan? Jadi kayak kita, bang, sore ini ketopraknya gak ada toge ini. Gitu. Nah, jangankan sayur. Toge itu yang paling gampang kan? Iya. Segala jenis benih itu bakal jadi toge, bakal jadi sprout kan? Ya gue cuma nanam toge di kamar gue. Tapi kelebihannya bisa gue jual ke penjual ketoprak. Jadi gue nanam toge nih, yang gue makan ketoprak malah kadang-kadang. jadi sederhana gini, ada kacang kedelai 1 kilo. Dia tuh bakal ngasilin 4 kilo toge. Jadi 1:4 nih. Nah, gue pertama nanam tuh 1 kilo kedelai itu. Menghasilkan 4 kilo toge. Gue bawa terus nih ke penjual ketoprak kan. Bahkan ke penjual gorengan tuh. Nah, akhirnya dia mulai bertanya, Mas, ini lo nanam? Iya, gue nanam. Akhirnya request kan. Nah, kadang ya gue cuma nanam toge, pulang bawa gorengan. Besok bawa mie ayam. Besok bawa ketoprak. Jadi gue malah mulai dari toge doang. Karena gue sadar kalau sayur itu pertama ketika dipanen, umurnya pendek. Semakin sering lo petik, semakin lebat. Makanya bisa lihat di instalasi di pinggir jalan tuh, sayur udah tinggi-tinggi semua tuh, nggak ada yang makan. Seberapa penting sih sekarang anjuran kita terhadap sayur sebagai kebutuhan nutrisi? Nggak ada yang tahu. Kita tahunya itu lalapan doang gitu. Sayur adalah lalapan gitu kan. Ya disediakan, tapi kita nggak pernah tahu apakah kita punya spesifik sayur yang kita sukai gitu. Kita sukanya misalnya sop. Lo nggak bisa tanam wortel, nggak bisa karena kita berada di ketinggian yang sangat rendah gitu. Sama cuaca dan polusi yang buruk. Terus lo mau nanam kentang, nggak bisa. Tanahnya mengandung residu plastik. Kecuali lo pakai polybag atau pot. Yang harus rajin lo lembabkan gitu, diairin. Kalau mau nanam yang paling gampang ya nanam singkong. Singkong tuh cukup rebel tuh kayak singkong, tales itu cukup melawan lah sama ekologi di Jakarta. Jadi jangan mulai dengan ruang. Jangan mulai dengan keterbatasan area. Karena lebih baik lo melakukan ada namanya praktek spasial. Jadi praktek spasial itu bagaimana lo melakukan respon terhadap keterbatasan ruang lo gitu. Oh, ruang lo kecil, oke, ditinggikan. Oh, ruang gua nih nggak dapat cahaya matahari, oh berarti lo mainnya polybag. Tapi kembali ke tadi, lo harus mulai dengan apa yang lo mau makan. Kalau cuma sekedar kaktus ya nggak usah dibudidayain gitu, dia bakal budidaya sendiri gitu. Gitu sih, jangan lihat ruangnya dulu, tapi lo harus tahu apa yang lo pengen makan dulu. Itu baru dikerucutin sesuai dengan apa yang kita
punya ya. Betul. Jangan mulai dengan gue punya lahan segini nih, gue cuma punya kamar segini. Jangan mulai. Gue tuh nanam toge pakai bekas lemari. Jadi ada lemari 4 rak. Jadi setiap raknya itu gue tanamin toge. Oh. Jadi secara nggak langsung tuh gue punya 12 kilo dalam satu kali panen. Wow. Itu cuma lemari doang gitu. Dan karena gue orang yang berpikir gue malas nyiram ya, gue nyiram malah sore gitu. Orang kan petani kan nyiram pagi ya, gue malah sore nyiramnya. Jadi udah pasti membusuk tuh. Nah, gue berpikir sayuran apa yang nggak perlu gue ladenin. Ya toge tuh hanya butuh kegelapan. Sekali kena air digelapkan aja 3 malam, tumbuh. Nanam toge yuk. Kayaknya aku bakal beli. Jadi itu tadi malah banyak yang bilang, oh cuma nanam toge, itu bukan nanam, Jul, itu cuma nyemai namanya. Tapi itu cukup efektif buat gua. Malah kalau teman-teman tahu ada namanya tuh kongnamul. Pernah dengar gak kongnamul? Toge Korea. Beda ya sama toge Jakarta. Toge biasa atau kacang hijau itu pasti keriting. Yang ada di semua penjual di pinggir jalan. Tapi kalau lo pergi ke restoran-restoran, Oh iya. yang dijualnya tuh pakai styrofoam tuh. Itu namanya kongnamul. Nah, gue udah berhasil jual kongnamul. Kongnamul saat ini 1 kilonya 148.000. Wow. Saat ini. Oke. Nah, gue udah pernah, sekarang adik gue yang lanjutin, gue udah pernah distribusi tuh 4 kilo per 1 minggu. Jadi kali sendiri deh. Ntar abis ini coba googling, ntar coba googling abis ini harga kongnamul per bulan ini. Itu berarti Boleh itu. benih dari kacang apa sih? Nah, benih harus kedelai organik. Sama yang membedakan tuh metode penyemaiannya. Gitu. Lebih Beda susah. sama penyemaian biasa. Lebih susah atau kayak tetap gelapin Malah terus? lebih gampang lagi sih. Oh iya. Beneran, lebih gampang lagi. Kayaknya jadi kaya. Di sini langsung kaya. kongnamul ya di sini ya. Gue beruntung banget tahu kongnamul karena diajarin ada mentor gue namanya Pak Agus. Dia tuh dikenal sebagai Pak Agus Tempe. Ntar bisa cek di Instagram Pak Agus Tempe. Istrinya dia yang ngajarin gue metode bikin kongnamul tuh. Dan gara-gara kongnamul gue bisa nabung sampai nikahin istri gue tuh. Gara-gara kongnamul gue. Bener, itu cukup ajaib buat gue tuh kongnamul itu. Gitu sih. Nah sekarang adek gue ngelanjutin itu sampai sekarang. Keren. Tadi ada Agus Tempe, Sun naik kongnamul. Kayaknya buat dia pengusaha. Terus tadi kan kayak Zali udah cerita juga kayak dia pengen bertani karena lahannya kecil, ada tantangan-tantangan sendiri lah. Tapi di sisi lain juga sebenarnya kita pengen bertani atau kayak menanam sesuatu di kawasan tuh karena pengen menghemat aja gitu kan. Karena harga-harga di pasar tuh kayak aduh nggak jelas nih gitu. Nah tapi ada nggak sih Mas kayak orang-orang yang gabung di Selarasa nih itu tuh punya tujuan sendiri, kayak mungkin Mas saya pengen belajar nanam ini jadi saya pengen gabung Selarasa gitu, yang dia mungkin backgroundnya bukan atau orang tuanya bukan petani gitu, ada nggak yang punya background atau tujuan kayak gitu? Jadi alhamdulillah banget ya dari 2019 sampai sekarang tuh banyak banget yang datang ke Selarasa gitu, baik swasta maupun pemerintah malah. Jadi cukup aneh dan cukup menjadi hal yang buat kita tuh di luar perkiraan, karena kan kita berpikirnya ini main-main ya, kayak ini kan hanya sebuah kenalan sama tetangga ya, tapi sekarang malah banyak yang berharap atau bergantung sama Selarasa gitu, yang menurut kita kayak lah kok jadi serius gini gitu ya. Kok jadi serius. Nah sedangkan kalau si Selarasanya kan kolektif ya, kolektif itu beda sama komunitas tuh bakal terus bertambah anggotanya. Kalau kolektif itu dari awal terbentuk malah bakal berkurang. Jadi bukan ada orang yang datang ke Good School untuk menjadi anggota Selarasa, tapi bagaimana dia bisa terlibat sama si majelis sayurnya malah. Karena si kolektif Selarasa tinggal berlima aja nih sampai sekarang gitu. Tapi kalau lo pengen kenalan sama kelompok tani yang ada, lo bisa belajar masing-masing dari mereka. Nah itu udah cukup sering terjadi. Malah kemarin baru datang tuh dari Bogor sama dari Bekasi. Itu cukup aneh karena Bogor itu kan secara ruangnya kan emang dikenal sebagai area untuk menanam ya. Tapi malah datang ke majelis sayur Jagakarsa gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa jadi kenalan. Malah yang paling kasihan tuh petani di Kebagusan. Kenapa? Karena kan kita agak songong ya. Kita kan majelis sayur Jagakarsa, lo kan pasar minggu loh. Padahal tetangga doang nih. Tapi nggak apa-apa, akhirnya bisa ikut. Bahkan dari Bekasi bisa ikut. Jadi lebih ke
majelis sayur itu kita buat bukan untuk jadi siapa guru, siapa murid, tapi bagaimana pengetahuan bisa terus didistribusikan ke siapa aja, kayak gitu. Nah, terus tadi lo bilang tentang lo pengen nanam untuk menghemat. Sebetulnya fungsi urban farming di Jakarta bukan hanya untuk pangan sih. Salah satu yang terbaik untuk alasan lo menanam adalah mengurangi stres. Karena masyarakat perkotaan dari bulan Oktober tahun lalu sampai bulan Januari kemarin itu cukup tinggi tuh angka orang yang apalagi tinggal di kota di mana banyak ketergantungan, banyak kebutuhan, ekonomi atau gaji pas-pasan. Sebetulnya alasan lo menanam jangan cuma buat makanan karena di balik urusan perut, pikiran lo atau kepala lo harus ada kesehatannya juga. Kalau sama pemerintah itu pernah nggak sih Mas berkolaborasi? Maksud kerjasama gitu ya. Kalau kerjasama sampai saat ini yang pernah kita lakukan tuh dengan Dinas Kehutanan. Karena kan area ruang terbuka hijau di Jakarta itu under Dinas Kehutanan tuh. Jadi beberapa petani di Jakarta kan dia menggunakan area pemerintah ya. Kayak misalnya ada area hutan kota, area ruang terbuka hijau yang posisinya itu dekat Setu Babakan. Nah, kita lebih ke saling berdiskusi lah. Kayak misalnya apa yang Selarasa bisa bantu dengan konteks kebutuhannya kedinasan gitu, Dinas Kehutanan. Nah, kemarin tahun lalu kita dipercaya untuk untuk berbagi pengetahuan membuat bakso sayur. Jadi bagaimana merespon hasil panen itu menjadi produk olahan. Nah, Dinas Kehutanan sama Selarasa kerjasama untuk pelatihan produksi bakso sayur terhadap 153 kelompok tani se-Jakarta. Cuman yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman kelompok tani di Jakarta, bahkan kelompok tani di Jakarta yang ngingetin kita gitu kan, kayak ketika lo kerja sama-sama pemerintah, lo harus pastikan itu adil gitu. Pemerintah kan akhir-akhir ini kan lagi jor-joran pengen swasembada pangan. Itu berdampak nggak sih Mas buat petani-petani kecil kayak ya yang melakukan urban farming, ya di petani-petani di kota itu berdampak? Enggak, pertama gue mengapresiasi dulu apa yang diwacanakan pemerintah ya, karena menurut gue itu bukan wacana baru juga gitu. Muhammad Hatta tuh udah bicara itu dari puluhan tahun lalu gitu ya. Jadi, tapi gue cukup mengapresiasi apa yang dilakukan sama pemerintah saat ini. Tapi kalau konteks Jakarta, karena gue berada di daerah Jakarta, jadi gue hanya bisa membahas apa yang terjadi di Jakarta. Menurut gue, jangankan swasembada pangan gitu, ya sudah pernah terjadi malah. Jadi bukan hal baru kalau misalnya pengen swasembada pangan di Jakarta. Jadi bukan hal yang luar biasa. Oh, mau swasembada, udah biasa kok di Jakarta, udah pernah malah. Nah, kalau yang kita lakukan malah bagaimana ini ditularkan gitu. Jadi ekspektasinya adalah, kalau gue pribadi, pengen tuh setiap kecamatan tuh ada Selarasa gitu. Jadi setiap anak muda nih bikin Selarasanya sendiri, setiap kecamatan. Karena ada pemerintah yang datang ke Selarasa nih, pengen Selarasa nih aktivasi di kecamatan lain. Itu kan cukup aneh ya. Lah, lo yang tinggal di situ kenapa nyuruh Selarasa ya? Kenapa nggak harus, tapi ini harus berangkat dari kemauannya teman-teman di kecamatan lain. Jadi harapannya malah bukan terhadap swasembada pangan tadi. Gue punya harapan kalau setiap kecamatan punya majelis sayur, udah aman tuh. Setiap kecamatan aja. Jadi kan bayangannya satu RT tuh bisa satu kelurahan punya 13 RT. Satu RT kalau dia punya satu kelompok tani, berarti kan punya 13 kelompok tani ya. Nah, kalau udah satu kelurahan ditambah RW kan, total bisa dapat 20 kelompok tani lah. Nah, bayangkan kalau tiap kelurahan, satu kecamatan tuh biasanya ada 6 kelurahan. Berarti kan secara nggak langsung ada kurang lebih 50 kelompok tani. Nah, kalau gue mikirnya sederhana itu aja gitu. Kalau satu kecamatan punya majelis sayur, aman. Karena banyak juga ya kelompok tani, satu kecamatan tadi bisa 50 kelompok tani juga kayak gitu. Jadi mungkin majelis sayur ini jadi wadah buat mereka berkomunikasi dari 50 kelompok tani. Karena kalau misalnya 50 kelompok tani ini nggak punya wadah buat berkomunikasi juga susah juga kayak gitu. Mungkin itu yang bisa gue sarankan kepada pemerintah ya. Karena pemerintah kalau gue lihat sih secara sudut pandang riset gue, banyak kelompok tani mereka itu sifatnya aksidental dan temporal. Jadi kayak misalnya dia sengaja diciptakan nih, tapi by project. Jadi setelah 3 bulan panen, ya udah gitu. Selesai tuh kelompok tani gitu. Nah, itu menjadi tantangan terbaru.
Tapi nggak ada salahnya juga untuk terus dilakukan gitu. Jadi setiap kecamatan, setiap RT, setiap gang itu punya kelompok tani tuh. Tapi ya tadi harus berangkat dari semangat kewargaan ya. Kalau ini pengen terus berjalan, karena menurut gue tugas pemerintah cukup sampai di fasilitasi sama mentoring. Selebihnya tuh harus ada yang bersiasat tuh. Bagaimana ini terus dilakukan, kayak gitu sih. Berarti kan sebenarnya orang-orang di Jagakarsa ini udah cukup banyak ya Mas ya. Kayak dari petani juga itu juga udah cukup banyak, dari ditunjukin dari tadi ada 50 kelompok tani lah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya juga ada hubungannya sama urbanisasi. Kan banyak banget nih orang-orang dari desa atau dari mungkin daerah-daerah gitu tuh akhirnya pindahlah ke Jakarta kan buat mencari sesuatu atau harapan baru lah gitu. Nah, itu jadi tantangan gak sih? Atau mungkin kayak semakin banyak petani justru semakin bagus, atau semakin banyak orang di sini tuh semakin bagus, atau itu bisa menimbulkan tantangan di tempat lain? Misal kalau misal di desa banyak orang yang pindah ke kota, jadinya banyak apa ya, kayak semacam kekurangan regenerasi petani gitu di desa, atau gimana nih? Regenerasi petani menurut gue tuh udah menjadi satu problem yang kompleks banget ya. Jadi luas banget dan terlalu holistik kalau mau dijelaskan gitu. Tapi kalau gue pribadi malah, ini secara pribadi ya, nama urban farming aja gue tuh udah gak setuju gitu. Karena secara nggak langsung lo udah bikin stereotype tuh, petani di kota sama petani di desa gitu. Kayak ada yang lebih baik satu sama lain gitu. Menurut gue udah lewat dari pesan awalnya. Karena urban farming kalau menurut gue nih, itu berangkat emang dari warga desa yang ke kota. Karena dari desanya dia udah sering menanam, di kota dia pengen lakukan lagi. Nah, itu menurut gue urban farming nih. Tapi konteks urban farming sekarang itu berubah tuh. Warga kota yang disuruh menanam tuh. Iya kan? Nah, tapi kalau stres dia ke desa. Iya kan? Nah, tapi ketika lo bilang tentang regenerasi, jangankan warga desa, warga kota aja yang kuliah di kampus pertanian, apakah jadi petani? Iya sih. Iya kan? Jadi masalah regenerasi menurut gue cukup kompleks gitu. Karena memang tadi anak muda itu belum selesai sama hidupnya, belum selesai sama galau tingkat tinggi lah kayak gitu ya, belum selesai itu. Jadi lo memaksakan anak muda untuk bertani, apa benefitnya buat dia gitu ya? Gue nanam kangkung 2.000, mending gue jaga parkir kayak di kota kan? Iya dong, gue nanam kangkung nih 14 hari gue baru panen, 2.000, mending gue jaga parkir. Tapi ya tadi menurut gue kenapa negara ini punya iman terhadap agrikultur, karena memang walaupun kita dikenal nenek moyangnya pelaut ya, ya karena semangatnya agrikultur, bertani itu udah jadi budaya menurut gue. Jadi bukan lagi tentang profesi, karena sekarang apa yang berhubungan sama transaksional pasti jadi profesi tuh. Nah, banyak yang melihat petani itu profesi, enggak. Banyak petani-petani kita yang dia tuh tetap menanam walaupun tahu gagal panen gitu. Iya. Setuju, Iya. setuju. Ya karena menurut gue ya, mereka melihat itu sebagai suatu bentuk pelestarian dia terhadap negara gitu, tetap Indonesia gitu, bahwa gue nih budaya gue ya bertani gitu. Ini udah menyelesaikan segala macam permasalahan kebutuhan hidup. Itu kalau menurut gue pribadi ya, gitu sih. Setuju banget sih, karena kebetulan agak sharing sedikit ya Mas, kayak kakek sama nenek aku itu juga petani gitu, dan kalau misal ditanya buat apa bertani, kan juga udah ada anaknya yang bisa membiayai mereka, itu juga ya kayak udah cinta aja gitu sama bertani. Jadi kalau misal nggak bertani itu justru malah sakit mereka di rumah gitu. Jadi kayaknya setuju banget sih sama pernyataannya. Ini ada satu budaya menarik di Jagakarsa nih. Jadi misalnya ada yang lahiran, ada anak bayi lahir nih, orang tuanya itu bakal nanam satu pohon. Oh. Oke. Jadi misalnya ini pohon alpukat atau pohon jambu. Umur si anak berarti kan umur si pohon kan. Selalu nih orang tua bakal bilang, lo tau nggak umur lo? Sama nih yang pohon ini nih. Nanti dari pohon itu yang bakal menghidupi si anak ini. Mulai dari sekolahnya, dari hasil panennya, jual daunnya misalnya kayak dia punya daun cincau misalnya, dari daunnya tuh buat biaya sekolahnya. Bahkan di Jakarta tuh ada yang gara-gara pohon setelah dia jual gitu, itu buat biaya nikahnya. Nah itu di Jakarta tuh ada. Nah itu yang ceritain gue, itu kakek-kakek petani di Jakarta tuh. Nah sekarang malah beda, kayak dulu orang jual sayur bisa beli tanah kan. Sekarang orang buat beli sayur jual tanah. Bener lagi. Karena tadi sifatnya tuh transaksional, bukan ya lanjutin aja. Bertani itu tentang panggilan soalnya. Semua orang bisa mengklaim petani, tapi ya pada akhirnya itu tentang
seberapa kuat sih lo tahan jadi petani? Kayak gitu. Jadi bukan pertanyaan tentang dari kapan lo mulai, tapi sampai kapan lo melakukan itu. Karena itu menurut gue harus dibuktikan ya kalau regenerasi itu terjadi. Karena buat gue tiap hari di pasar masih ada sayur, selalu pertanyaan gitu, apakah memang regenerasi itu terjadi ya? Atau sayur masih ada nih? Tapi ya daripada fokus di situ ya, kalau gue lebih memilih di Jagakarsa aja, karena rantai pangan di Indonesia atau di Jakarta aja tuh udah cukup kompleks dan cukup problematik menurut gue. Jadi gue lebih memilih di Jagakarsa aja deh, kayak gitu. Bagaimana kita bikin rantai pangan kita sendiri gitu. Lo pengen beli sayur, lo ketemu sama petani aja, tetangga lo kok. Masalah harga ya deal-dealan aja di situ gitu. Gitu kalau menurut gue sih. Mas, kalau misalnya ada yang mau belajar nih Mas dari Selarasa, itu kita bisa mampir dan main-main ya ke tempatnya. Kayak mau renang. Mau berenang mau ya. Bisa banget kalau ada yang pengen datang ke Selarasa, tapi bukan belajar ya, malah Selarasa juga malah masih pengen belajar gitu. Jadi kalau pengen datang, lebih baik kita ketemunya di kebun gitu. Karena kalau di Good School kita cuma punya dapur kan, jadi kan namanya kan Selarasa Food Lab. Sebetulnya tuh Food Lab tuh berangkat dari kata dapur, karena teman-teman Selarasa nongkrongnya di dapur kan, makanya itu Selarasa Food Lab. Nah, jadi kalau pengen datang ke Selarasa lebih ke udah di hilir nih, kayak apa namanya, ya cuma ada sayur yang sekarang selalu ada di Good School tuh berangkat dari petani Jagakarsa. Jadi kalau pengen belajar malah kalau pengen datang ya udah kita habis itu ke kebun yang terdekat, atau pengen kenal metode pertanian apa nih, misalnya ada aquaponik, ada apa namanya, konvensional, ada hidroponik, ada rakit apung, atau yang terapan organik. Jadi bisa request aja pengen belajar apa, oh pengennya hidroponik, ayo kita ke kebun ini. Oh lo pengennya anak muda atau orang tua atau gimana? Oh ke kebun ini. Oh lo pengen denger yang suka mendongeng atau yang pendiam nih? Oh ada di kelompok tadi. Jadi kita udah punya karakteristik nih. Jadi kita selalu menghubungkan sama kira-kira cocoknya yang datangnya sama siapa ya, kayak gitu. Gitu sih. Itu kira-kira kayak datangnya ada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, atau kayak kita 24/7 tuh bisa datang. Jadi kalau gue pribadi, karena gue yang menamakannya Selarasa ya, lo bisa datang tuh Selasa, Rabu, Sabtu. Oh, itu singkatan Selasa, Rabu, Sabtu. Jadi awalnya kita nongkrong tuh kalau bukan Selasa, Rabu, sama Sabtu di dapur, ya udah namanya Selarasa Food Lab. Oh, Gitu. Berarti Selasa, Rabu, Sabtu. setiap jam? 3 ke 3. Oke. Atau kalau mau Sabtu bisa request dari pagi sih. Oh, oke. 3 ke 3, 3 pagi ke 3. 3 sore ke 3 pagi. Berarti kalau jam 12 malam ke sana nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, seru banget ya. Karena anak muda sekarang kan jam aktifnya tuh 3 ke 3 kan. Betul, tidak salah. Iya kan. Kalau gue pribadi malah lebih suka di kebun gitu. Kalau di Gus Dur lebih ke ketemu orang yang sifatnya formal banget kali ya. Kayak ini mah ada kerjasama ini segala macam. Ada nggak sih Mas, kayak mungkin ini yang terakhir juga ya, pertanyaan terakhir. Harapan buat Selarasa Food Lab itu tuh kedepannya tuh kayak gimana? Apakah kayak mungkin pengen emang ekspansi ke kecamatan lain, atau mungkin kayak ada harapan-harapan yang lebih dari yang dikerjakan sekarang, atau gimana nih kira-kira harapan? Kalau yang lagi dikerjakan sekarang adalah kita mencoba mendistribusikan pengetahuan tentang Jagakarsa secara umum terhadap konteks ketahanan pangannya ke setiap pameran yang kita diundang. Kayak misalnya kemarin gue baru balik dari Kyoto, itu gue presentasi tentang Jagakarsa tuh dan petaninya. Jadi kedepannya ini si Selarasa insya Allah nih bulan Juni ada undangan di Den Haag. Itu kita akan pameran tentang urban farming di Jagakarsa. Kita ada kerjasama sama kolektif pangan juga di Den Haag sana. Namanya Traveling Museum kalau nggak salah. Nah, terus yang menjadi tadi harapan udah gue bilang di awal, kita punya harapan malah lebih ke tantangan sih. Gue menantang banget buat siapapun yang ada di Jakarta dan tinggal di kecamatan berbeda. Coba lu bisa nggak kayak Selarasa? Oh. Karena warga Betawi itu suka ngadu gitu. Karena kan latar belakangnya kan pendekar ya. Harus ditantang gitu. Jadi gue pengen kasih tantangan supaya teman-teman tuh setiap kecamatan bisa aware sama bikin lumbung pangannya sendiri gitu. Jadi kita bisa saling ngadu aja nih. Wah,
kita ngadu bikin liga deh, liga ketahanan pangan deh, kayak ayo kita udah bikin ini nih. Jadi menurut gue sifat yang menular sekarang untuk anak muda harus ditantang gitu. Karena berharap tuh kadang nggak menghasilkan apa-apa ya. Menurut gue harus ditantang gitu. Karena kalau nggak di-trigger, lo nggak gerak. Kalau dikasih harapan lo hanya mikir tuh dan berhenti di mikir gitu. Kalau ditantang pasti lo bertindak. Jadi lebih ke gue menantang buat siapapun yang ada di Jakarta, di kecamatannya silakan. Coba nggak bisa lo replika deh. Coba lo tiru yang kita lakukan di Jakarta. Kalau lo udah bisa itu, ayo. Mungkin kita bisa ngadu yang lain gitu ya. Menurut gue gitu sih. Lebih ngasih tantangan bukan harapan kalau gitu. Nah, kalau individunya sendiri nih gue sebagai closing juga sekarang Selarasa kan berlima. Yang tinggal di Jakarta tuh tinggal 3. Ada gue, Tahlia sama Bonit. 1 sudah di Jerman dan 1 sudah di Surabaya. Jadi kita tuh punya ekspektasi juga ke depannya itu kalau misalnya ada yang pengen tahu tentang konteks ketahanan pangan di Jakarta, nggak usah ke Selarasa. Tapi udah ada majelis sayur gitu. Malah kita udah pengen ke udah bukannya lepas tanggung jawab ya, tapi si Selarasa pengen lebih fokus lagi terhadap kerja-kerja praktik seninya gitu. Kayak misalnya kita pengen bikin pameran, kita pengen bikin karya, tapi terhadap konteks di Jakarsanya udah ada majelis sayur. Jadi kayak mungkin 3, 5, 10 tahun ke depan tuh Selarasa tuh beneran di bawah tanah aja. Biar petaninya yang lebih terlihat di Jakarta. Karena ya kita cuma kolektif seni gitu. Bukan mau jadi WHO ya, kita cuma kolektif seni. Iya, karena sekarang banyak kayak gitu, kayak Mas ayo dong coba terlibat sama agenda UN lah. Urusannya kita kan cuma di Jakarta ya. Mas coba dong kita bangun ketahanan pangan se-Jabodetabek. Jakarta aja belum kelar, Jabodetabek kayak gitu-gitu. Nah, tapi itu jadi satu apresiasi sendiri ya, kayak gila ya, orang BRIN, Badan Riset, itu datang ke Selarasa. Nanya metode kan kita kayak, lah kebalik deh kayak gini. Harusnya kita yang belajar ya. Karena kan riset kita kan riset by seni kan. Jadi sebelum kita bikin karya kan kita akan ada riset-riset gitu kan. Kita mencoba melakukan itu ke dunia agrikultur. Nah, jadi cukup aneh ketika ada BRIN, ada IPB, ada kampus-kampus ketahanan pangan lain di Jakarta. Itu bakal datang ke Selarasa. Minta data, itu kan aneh ya. Kayak, lah Bapak kan orang dinas ketahanan pangan nih. Bapak kan yang harusnya kasih data ke kita ya. Kok jadi kita yang kasih data ke Bapak? jadi cukup aneh. Nah, terus yang pengen kita launching, ini mimpi besarnya adalah kita pengen launching website. Itu kayak peta pangan 3 dimensi. Di mana tuh? Rencana kita pengen launchingnya di website, tapi ini kayak butuh 2 tahun sih untuk perencanaannya. Tapi narasi ini udah kita bahas nih Majelis Sayur. Karena secara fisik ada di Instagram Selarasa kita punya peta pangan Jakarta. Nah, si peta pangan ini pengen kita launching di website gitu. Sama bikin statement bahwa si Kecamatan Jakarta mungkin kita bakal bikin gapura gede gitu ya. Selamat datang di Kecamatan Pertanian misalnya. Jadi pengen bikin statement kayak gitu-gitu. Ya banyak mimpi-mimpi aneh lah ya. yang pengen kita lakukan secara gue pribadi juga. Gitu sih. Oke. Jadi Mas, untuk menutup percakapan kita di hari ini, jadi di Bisik tuh kalau udah mau closing kita selalu minta kata-kata hari ini. Tapi kita karena Bisik kita bisik-bisik hari ini. Bisik-bisik hari ini. Iya, jadi nanti kasih statement aja. Bisik-bisik hari ini. Ide itu murah, yang mahal eksekusi. Terima kasih banyak Mas Jul. Semoga Terima kasih mimpi-mimpinya sudah mengundang. tercapai semuanya. Keren banget. Aku belajar banyak. Ditunggu kedatangannya di Ayo kita nanam toge ya.